Halo, balik lagi dengan aku Ahmad Maulana Alfarel Rizanda dengan NRP 502641114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang challenge 1 dan challenge 2 dari mata kuliah Infrastruktur TI. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Oke, ini adalah challenge-nya, di mana kita memerlukan untuk membuat rangkaian jaringan yang terdiri dari 8 komputer yang tersambung ke 4 komputer di mana tersambung ke 4 switch, di mana satu switch itu masing-masing tersambung oleh 2 PC ya. Dan masing-masing switch tersambung ke satu router. Jadi ada 4 router seperti itu. Seperti ini. Dengan challenge 1 itu kita membuatnya dengan static routing, dan challenge 2 kita akan membuat dan belajar untuk menggunakan dynamic routing ini ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mencobanya ya. Pertama kita perlu memasukkan PC-nya terlebih dahulu sebanyak 8 ya tadi ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan switch-nya. Di sini saya gunakan ini ya, 2960 switch. Seperti ini. Dan terakhir kita masukkan router. Di sini ada banyak sekali ya pilihan router ya. Dan ini bisa berbeda-beda tiap portnya atau tiap kegunaannya. Ada memiliki port yang berbeda-beda. Jadi, tapi di sini saya gunakan ini ya, saya PT router. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menggunakan router-router yang lain untuk mendesain yang kita inginkan seperti tadi ya. Seperti ini. Bisa saja ini menggunakan router-router yang lain juga. Oke, nah tapi di sini kan saya gunakan PT router. Nah, tetapi saya akan mengganti ini ya, modul portnya ini dengan modul yang berbeda dari default bawaannya. Di sini saya gunakan ini NM1CGE ini ya. Ini mungkin saya hapus saja terlebih dahulu. Oke. Begitu juga yang ini kita maaf, ini harus terlebih dahulu. Ini saya rubah menjadi modul NM1CGE ini. Jangan lupa untuk diaktifkan kembali ya. Oke, ini juga seperti itu. Dan terakhir yang ini. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita perlu menghubungkan semua ini ya, semua rangkaian ini menggunakan kabel ya tentunya. Di sini saya gunakan yang ini saja, yang petir, untuk automatically choose connection type untuk mempersingkat waktu. Seperti ini di sini. Ini ya. Oh, ini ada. Kenapa? Kira-kira kenapa tidak bisa ya? Oke. Sebentar. Oh, maaf, ini tadi salah ya. Saya menggunakan modul yang salah tadi. Seharusnya adalah ini NM1CGE. Tadi itu berbeda ya. Makanya ada kesalahan tadi. Ini juga ya. Ini adalah di sini tulisannya line. Seharusnya yang kita gunakan ini ya, yang Ethernet. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan lagi.
Oke, di sini saya akan gunakan yang ini ya, yang ini copper crossover untuk antar router. Saya sambungkan ke gigabit Ethernet 1, di sini gigabit Ethernet 1. Oke, di sini gigabit Ethernet 2 ke gigabit Ethernet 1. Ini gigabit Ethernet 2 ke gigabit Ethernet 1. Seperti ini. Oke, semuanya sudah terhubung. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memasang atau memberi IP setiap masing-masing device-nya ya. Kita mulai dari PC yang di sini dulu terlebih dahulu. Oke, mungkin di sini kita akan memberi network yang ada di sini itu IP 192.168.1.0 ya. Seperti ini. Jadi di area ini kita gunakan 1.0, 192.168.1.0. Di sini mungkin kita gunakan 2.0 seperti itu untuk memudahkan. Seperti ini. Di sini kita gunakan 192.168.3.0 dan di sini kita gunakan 4.0. Oke, langsung saja kita memberi IP di setiap masing-masing PC-nya terlebih dahulu ya. Masuk ke PC-nya, ke bagian desktop, IP configuration, dan ini ya 192.168.1.2. Nah, dengan kita mengubah default gateway-nya itu 192.168.1.1 seperti ini. Nah, default gateway itu apa sih? Default gateway itu adalah IP router ya, atau IP kalau kita itu ingin membuang suatu paket yang kita kirimkan kalau tidak ada di dalam satu jaringan ini, itu kemana? Jadi ke router. Ini di gig 00. Di sini kita on kan terlebih dahulu dan kita beri IP itu tadi ya, yang default gateway seperti ini. Betul. Oke, tadi ini sudah ya. Oh, belum. Jadi ini juga 192.168.1.3 dengan default gateway yang sama 192.168.1.1 seperti ini. Oke, ini sudah seharusnya. Selanjutnya adalah ini jaringan. Oh, sebelum itu kita mungkin beri label terlebih dahulu untuk memudahkan kita ke depannya. Ini juga ya. Terus selanjutnya kita memberi IP yang ada di sini ya. Desktop 192.168.2 dengan default gateway-nya itu 192.168.2.1 seperti ini. Ini juga sama 192.168.2.1 seperti ini. Nah, kita beri IP yang ada di router juga di gig 00 itu dengan IP default gateway tadi ya. Nah, kita on kan 192.168.2.1 seperti ini. Begitu juga dengan yang ada di sini dengan jaringan 3.0 dan 4.0, kita lakukan hal yang sama seperti itu. Sebenarnya saya beri label dulu. Selanjutnya kita beri IP masing-masingnya juga sama seperti tadi ya caranya. Ini dan di router di gig 00 kita beri IP default gateway tadi. Ini juga kita beri IP Oke, seperti ini ya. Setelah saya beri label masing-masing IP dan
label di setiap komputer. Selanjutnya yang kita perlu lakukan itu memberi IP di router supaya ini terhubung dengan ini ya, yaitu rute IP di router ini di gig 10, juga IP di router ini di gig 10, IP di router ini di gig 20 dan juga IP router ini di gig 10. Mungkin di sini kan kita memiliki masing-masing jaringan yang berbeda-beda ya, net ID yang berbeda-beda. Mungkin kita gunakan di sini itu 5.0, di sini 6.0, di sini 7.0. Oke, mungkin saya beri label terlebih dahulu untuk memudahkan. 192.168.5.0. Ini di sini, ini juga di sini. Ini juga di sini. Oke, kita beri IP di masing-masing routernya ya. Di gig 10 kita on kan. Di sini kita beri 192.168.5.1 seperti ini, dan di ini di router 5 ini di gig 10 kita beri 192.168.5.2 seperti ini. Dan juga di gig 20 ya, kita beri IP dengan net ID 6.0 ini supaya bisa terhubung dengan router 6 ini ya. Itu 192.168.6.1 seperti ini. Dan di gig 1.10 ini kita on-kan 192.168.6.2. Oke. Oh, dan yang di gig 20 ini juga kita beri IP 192.168 dengan net ID itu ini ya. Net ID ini ya. 192.168.7.0 ini ya. Ini 7.1. Dan yang di sini gig 10 adalah 192.168.7.2 seperti ini. Oke, semua router dan PC sudah terhubung ya, sudah memiliki masing-masing IP. Mungkin saya beri label terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam proses selanjutnya. Ini tadi di sini semua sudah memiliki label masing-masing dan IP masing-masing. Ini label untuk memudahkan proses kita selanjutnya ya. Kan di sini sudah terhubung semua ya. Tapi seperti yang kita ketahui, ini pasti kita tidak bisa untuk mengirim paket atau ping apapun itu dari net ID sini, jaringan yang ada di sini ke jaringan yang ada di sebelahnya. Baik 2.0, 3.0, 4.0 itu tidak akan bisa. Itu akan fail ya. Nah, seperti video yang ada di video penjelasan sebelumnya, kita harus mengenalkan jaringan ini ke jaringan-jaringan yang lain. Kita harus memberitahu jaringan ini kalau ada nih jaringan-jaringan yang lain nih ternyata. Caranya gimana? Kita masuk ke routernya dan di routing static. Nah, di challenge kita kali ini kan challenge 1 kita harus menggunakan static routing terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita menggunakan dynamic routing. Nah, dynamic routing ini akan membantu kita untuk memudahkan kita mengenalkan antar satu router dengan jaringan-jaringan yang lain. Tapi kita harus menggunakan static routing terlebih dahulu ya, ini di challenge 1 ini. Langsung saja. Di routernya kita start ke routing dan ke static. Di sini kita perlu mengenalkan jaringan-jaringan yang lain, yaitu router 4 ini kita perlu kenalkan dengan jaringan 2.0 melalui 5.2 ini, dan juga jaringan 3.0 juga melalui 5.2,
dan juga jaringan 4.0 melalui 5.2 juga. Oke, langsung saja ya kita tuliskan kenalnya. Network ini adalah jaringan yang ingin kita kenalkan, yaitu 192.168.2.0 dengan max itu 255.255.255 subnet max ya. Nah, next hopnya itu melalui 192.168.5.2 seperti ini. Kita add. Selanjutnya adalah kita mengenalkan 3.0 juga sama melalui ini. Kita add dan juga 4.0 yang next hopnya juga tetap sama 5.2 ini. Oke, router 1 sudah. Selanjutnya ke ini ya, ke router 5. Router 5 routing static. Nah, ini router 5 ini kita perlu kenalkan dengan jaringan 1.0, 3.0 dan juga 4.0 ini. Langsung saja 192.168.1.0 subnet max ini, dan next hopnya itu melalui ini ya, melalui 5.1 ini. Tadinya kita kenalkan ke 3.0. Next hopnya ini melalui melalui ini 6.2 seperti ini, dan juga ke 4.0 sama next hop, ke jaringan 4.0 next hopnya juga sama melalui 6.2 ini. Kita add. Oke, router 5 sudah. Selanjutnya router 6 routing static. Oke, pertama kita kenalkan dengan jaringan ini 1.0. Next hopnya ini melalui ini ya, 192.168.6.1. Oke, dan juga kita kenalkan dengan jaringan 2.0. Next hopnya sama 6.1. Terakhir kita kenalkan dengan 4.0. Nah, ini next hopnya berbeda. Next hopnya adalah melalui 7.2 seperti ini. Dan terakhir router 7 kita juga kenalkan melalui routing static. Kita kenalkan ke 192.168.1.0. subnet maxnya sama 255.255.255. Nah, next hopnya ini melalui 192.168.7.1 ini ya, seperti itu. Oke, kita add saja. Selanjutnya kita kenalkan juga ke 2.0 sama melalui 7.1 dan ke jaringan 3.0 sama next hopnya melalui 7.1 seperti itu. Oke, ini semua sudah kita kenalkan ya. Ini sudah kenal dengan ini, dengan ini, dengan ini. Router ini juga sudah kenal dengan 1.0, 3.0, 4.0. Ini juga sudah kenal dengan 1.0, 2.0, 4.0, dan router yang ini juga sudah kenal 1.0, 2.0, 3.0. Seharusnya kalau kita mengirimkan paket atau ping, ini sudah bisa ya. Oke, langsung aja kita coba. Dari 1.0 kita ingin mengirimkan ke 3.0. Oke, ini kita, kalau ini fail ya, kita perlu klik ini ya, tombol fire ini, karena di dunia nyata itu router itu tidak langsung bisa untuk kenal atau berhasil mengirimkannya, memerlukan beberapa waktu. Di sini kita bisa klik fire, kita klik dan akan terjadi successful seperti ini. Selanjutnya juga kalau kita mengirim dari sini ke sini, kita fire dan successful. Kalau dari jaringan ini ke jaringan 2.0 sama juga, kita successful seperti ini. Kita berhasil ya. Kalau kita dari sini akan langsung sukses. Dari 1.2 ke 4.2 akan sukses seperti itu. Nah, kalau saya ingin dari sini ke sini sukses seperti itu. Selanjutnya dari ini 2.3 ke 3.2 sudah sukses. Dan ini ke sini sudah sukses. Betul sekali. Sudah sukses semua ya. Kita bisa terhubung ke semua komputer yang ada di sini.
sudah berhasil semuanya. Tuh, sudah semua sukses. Ini barangkali tidak terlihat, ini semua sudah sukses ya. Oke, sudah sukses. Oke, selanjutnya jadi kita sudah berhasil untuk menyelesaikan challenge 1 untuk menghubungkan semua komputer itu menggunakan static routing. Nah, selanjutnya adalah challenge 2 buat dengan dynamic routing. Oke, ini akan mempermudah proses kita sebenarnya. Namun sebelum itu kita harus menghapus semua static routingnya terlebih dahulu agar ya kita membuktikan lah kalau kita itu bisa menghubungkan semua komputer ini tanpa static routing, yaitu menggunakan dynamic routing. Oke, ini kita hapus semuanya terlebih dahulu. Remove. Ini juga kita remove. Ini kita remove. Oke, untuk memastikan apakah memang sudah terhapus semuanya nih static routingnya, kita kirimkan paket dari sini ke sini. Ya, fail ya. Jadi sudah betul kalau semua komputer ini sudah terputus jaringannya, tidak terhubung satu sama lain. Nah, kita akan menghubungkannya kembali menggunakan dynamic routing. Caranya tuh gimana sih? Nah, caranya kita masuk ke router yang ini ya, router 4 ini. Oke. Di routing kita tadi kan di static ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, RIP ini. Nah, dengan ini ada kan ini pilihan networknya apa ya. Nah, itu tuh kita isi networknya dengan yang terhubung ke router ini. Jadi kan routernya ini di sini ya. Nah, router ini itu terhubung dengan jaringan apa saja, dengan 1.0 dan juga 5.0 seperti itu. Jadi langsung aja saya masukkan 192.168.1.0 seperti ini, dan juga 192.168.5.0 karena router ini tuh tadi terhubung dengan 1.0 juga ke 5.0. Sama juga dengan router yang ada di sini, kita ke routing ke RIP. Nah, di network ini kita masukkan IP yang terhubung ke router ini, yaitu 192.168.5.0 ini ya. Karena ini terhubung secara langsung nih. Ini juga ke 2.0 dan juga ke 6.0. 6.0. Kita add. Sudah. Dan yang ini, yang router 6 ini juga 192.168.6.0 karena ini 6.0 ya. Ke 3.0 juga 192.168.3.0 dan ke 7.0 192.168.7.0. Add. Seperti ini sudah. Dan yang terakhir router yang ada di sini, router 7, kita sambungkan ke 192.168.7.0 seperti ini, dan juga ke 4.0 192.168.4.0. Add. Oke. Seperti ini ya. Ini sudah semua ya. Dari router ini kita sudah memberikan RIP-nya ini, yaitu yang kita gunakan untuk dynamic routing ini ya. Ini juga sudah. Oke. Dengan begini seharusnya kita sudah berhasil untuk menghubungkan semua komputer yang ada di sini. Kita tes aja ya langsung ya, mengirimkan ini dari jaringan 1.0 ke 3.0. Tuh, akan langsung sukses. Ini juga ke sini. Oh, langsung sukses. Kita menghubungkan 2.0 ke 4.0. Kita fire. Oh, sebentar, mungkin ada kesalahan ya tadi ya. Oke. 2.0.
Oh, oke. Di sini saya ada kesalahan ketik ya. Ini seharusnya 7.192.168 ya 7.0 ya. Oke, maaf. 7.0 seperti ini. Oke. Ini seharusnya sudah benar semua ya dan sudah terhubung semuanya. Oke. Oke, sudah benar semuanya. Kini kita coba kirimkan ping dari sini ke sini. Sukses. Dari 1 ke 3, dari 1.0 ke 2.0 sudah sukses. Begitu juga dari 2.0 ke 3.0. Dari ini 2.2 ke 4.2 juga sudah sukses. Dari 3.3 ke 4.2 sudah sukses. Begitu juga dari 4.3 ke 2.2. Oke. Semua sudah terhubung ya. Sudah sukses semua. Oke, dengan begini saya bisa bilang, saya nyatakan kita sudah berhasil untuk menyelesaikan challenge 1 dan challenge 2 dari mata kuliah infrastruktur TI ini. Oke, begitu saja tutorial atau tips cara menghubungkan beberapa router. Di sini kita menggunakan 4 router, di mana masing-masing router itu terdiri dari satu switch dan satu switch terdiri dari 2 end user atau PC di sini ya. Itu kita bisa berhasil menghubungkannya baik dengan static routing ataupun dengan dynamic routing seperti itu. Oke. Cukup sekian video pembahasan saya di video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang saya berikan ini juga ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata saya memohon maaf. Tetap tersenyum, jangan lupa bersyukur dan tetap tersenyum. Dadah.